Tujuan manusia ketika saat di dunia itu banyak berbagai macam pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya manusia hidup di dunia ini yang terpenting sukses urusan-urusan dunia. Rahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tentang tujuan manusia ketika saat di dunia itu banyak berbagai macam pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya manusia hidup di dunia ini yang terpenting sukses urusan-urusan dunia. Ada pula yang berpendapat bahwasanya ketika saat di dunia ini tujuannya adalah menyembah kepada Allah, menyembah kepada Tuhannya, tapi sebatas ibadatul jawareh, ibadah hukum-hukum yang hanya ada kaitannya dengan jasmani, sehingga golongan mereka itu hanya meninggalkan apa yang dilarang, menjalankan apa yang diperintah, itu sebatas jasmani. Ini yang disebut ibadah jawareh, ibadah yang ada kaitannya dengan anggota tubuh. Ada lagi yang berpendapat yang nomor 3, tujuan manusia hidup di dunia ini adalah pengabdian. Makna dari pengabdian ini adalah menafikan diri, bertemu diri sejati. Ini kalau bahasa Quran disebut biwahdaniyatillah. Dia mengesahkan terhadap Tuhannya, otomatis sebelum mengesahkan dia telah menafikan selain daripada Allah.
makanya disebut terkenal nafi isbat. Sebetulnya pembahasan nafi isbat itu di dalam golongan thariqah sudah dibahas, cuman kurang detail, kurang menyentuh maksud nafi isbat itu di dalam ruangan makrifat. Masih membahas nafi isbat itu di ruangan ketika salik melakukan suluk, berarti perjalanan. Kebanyakan itu di situ, sehingga lebih ditekankan zikir itu berjumlah, entah berapa ribu. Yang ditekankan itu kebanyakan, ya dah, kebanyakan. Mungkin juga ada yang menekankan fungsi nafi isbat di dalam zikir tersebut, tidak terpaku di dalam hitungan. Lah, pendapat yang nomor 3 inilah Bapak Ibu pendapat yang paling sedikit, pendapat minoritas, paling sedikit. Sebab apa? Allah sudah katakan di dalam surat An-Nahl, wa minhum man hadanallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalatu. Ketika saat ajaran tauhid itu disampaikan, ketika fungsi nafi isbat itu ditekankan, di tengah golongan manusia itu terpecah menjadi 2 golongan. Pertama, ada golongan yang mengikuti petunjuk atau hidayah Allah. Tapi ada golongan lagi yang kedua, bersikukuh di dalam tergelincirnya hati terhadap nafsunya sendiri. Ini yang disebut alaihi dhalalatu, dia disesatkan Allah. Lah, golongan yang kedua ini Bapak Ibu golongan yang mayoritas, sementara golongan yang pertama ini disebut man hadanallah adalah golongan yang minoritas. Bon niki Quran jawab seperti ini. Jadi jenengan jangan heran kalau ada satu pondok atau satu pengajian atau satu pendidikan itu murni pembahasannya tauhid, itu pengikutnya cuman sedikit. Tapi kalau satu pondok, satu pengajaran, pendidikan yang di situ mengajarkan suksesnya duniawiyah, sing teko niku mbludak atau mbleduk ngoten, wis saking ukei. Dan itu sudah nas apa yang ada di Al-Qur'an ngoten. Berkenaan dengan kehidupan manusia di dunia ini, malam hari ini kita akan membahas apa tujuan manusia saat di dunia ini. Apa tujuan maksud Allah menciptakan manusia diturunkan di dunia ini.
Ma utawi apa huwa utawi ma iku al gharadu, gharadul insan fil hayatid dunya, tujuane menungso fil hayatid dunya kang ana ing dalem kehidupan dunia. Apa tujuan manusia saat hidup di dunia ini? Ghayatu hayatil insani, utawi tujuan notoki tujuan kehidupan manusia fil islami miturut agama Islam itu apa ya? Ghayatu iku kama huwa, kaya keterangan huwa kang utawi mah iku muwaddohun kang wis den jelasake fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an, fi suratid Dariyati ing dalam surat Ad-Dariyat al ayata ing ayat 56. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Utawi tujuane manusia di dunia ini huwa iku utawi tujuane iku ayak Buddha ing yento supaya madhep ngabukti sira, ngabukti Allah ing Gusti Allah, ayak Buddha ing yento ngabukti Allah ing Gusti Allah, wa yakuna lan ana apa-apa sapa ingsan nomor loro iku khalifatan dadi pemimpin fil ardi ing dalam bumi. Surat Ad-Dariyat Allah katakan tujuan hidup manusia di dunia ini hanyalah mengabdi kepada Allah dan menjadi khalifah pemimpin di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lan ora bakal nyiptakake ingsun Allah al jinna ing jin wal ingsalan menungso, ora bakal nyiptakno iku illa liya'budun kejaba krana arahe do ngabdi sapa jin lan manungsa. Ndi sing dimaksud ngabdi niku Pak? Mana yang dikatakan ngabdi, menyembah miturut ayat ini, miturut Quran ini, dan mana yang dikatakan sebagai khalifah? Iku yang dipimpin yang mana? Sing dipimpin iku sing endi? Yang mana? Kalau nyembah yang bagaimana? Inilah Pak ya, di tengah umat manusia khususnya Islam banyak yang tidak mengerti. Paling tidak sebatas dikawiti dikawiti takbir, dipungkasi salam. Akhirnya terkenal disebut sholat, nyembah. Kebanyakan pengetahuannya itu sampai di situ. Padahal yang dimaksud liya'budun, ngabdi, menyembah di sini adalah yakni maksud sapa ingsun, yakni ngersakake sapa ingsun annal ibadata ing sak temene kang den maksud ibadah atau nyembah ya iku nafyudzati mahlukoti, meniadakan
diri makhluk, wa muqabilatu dzatil hakikiyati, madhep ketemu zat atau diri kang sejati. Kula wangsuli yang dimaksud ngabdi menyembah ngibadah adalah nafyudz dzatil makhlukati wa muqabilatudz dzatil hakikiyati wa huwa al-ahad. Meniadakan diri sebagai makhluk dalam rangka menghadap bertemu diri kang sejati. Siapa diri kang sejati? Ai Allahul Ahad. Itulah Allah yang tunggal. Maksudnya Allah adalah Al-Ahadu yang esa. Berarti kalau ada Allah yang esa, berarti lawan katanya ada Allah yang banyak. Otomatis artinya apa? Ternyata hati manusia itu masih banyak menyembah nama Allah yang banyak, belum ke Ahad. Sedikit yang nyembah Ahad, yang nyembah yang esa itu hanya sedikit. Kebanyakan itu kalau tidak menyembah namanya ya menyembah sifat, enggak menyembah sifat ya menyembah zat. Udah tiga ini. Yang menyembah aku iku mung sedikit, yang menyembah yang tunggal itu golongan yang minoritas. Wis niki tarkib definisi atau ta'rif al-ibadatu atau ngabukti nyembah ibadah itu tadi. Urusan jatuhnya ibadah secara jarak jawareh jasmani terserah. Kan di situ kan miturut Quran kan, miturut Islam kan ada dua. Ibadah itu ada yang berjenis mahdoh murni atau ghairu mahdoh tidak murni. Sekarang pertanyaannya adalah ruhaniyahmu itu sudahkah dan menjatuhkan di aktivitas mana, ibadah mana? Kedua-duanya sudah benar. Tadi saya katakan nafyul fana atau nafyudzatil makhlukat, meniadakan diri sebagai makhluk, wa muqabalatu dzatil hakikiyati, menghadapkan diri bertemu diri sejati. Bon, ini maksudnya nyembah itu di situ. Berarti tempatnya di mana? Ruhaniyah. Jadi ngabukti atau menyembah itu berarti tempatnya di ruhaniyah. Miturut pandangan kacamata ruhaniyah atau hakikiyah. Kalau miturut pandangan syariah beda. Ya jungkar jungkiri jasmani ini yang dimaksud. Padahal Anda tidak merasa. Jungkar jungkiri jasmani itu sebetulnya pancarane jungkar jungkirane rohani. Lah, jungkar jungkiri apa sih jungkar jungkiri, Pak? Molak malik jasmani ini
yang disebut amal ngibadah ing ngersane Allah iku diterima atau tidak iku tergantung keadaan rohani. Kalau rohaniyahnya itu memang melaksanakan yakni annal ibadata yang ku maksud tadi, nyembah yang sebetulnya nyembah yang disebut mingkol bin zahidin, jelas ibadah jawareh panjenengan mesti diterima. Beda kalau keadaan hati kita mingkol bin rohib, madhep nanggone sakliyane Allah, yaitu isine langit lan bumi yang disebut makhluk. Beda. Bagaimana bisa diterima, Pak? Lah wong antarane sing didep ambek sing madhep niku mboten sinkron. Hati ngeten. Meledingi. Apa meledingi? Mengunduri, membelakangi. Ya ora iso, Pak, membelakangi. Makanya jangan heran kita mulai kecil sampai tuwek ya. Mulai kita enggak bisa maca Quran sampai bisa maca Quran, kita yang enggak ngerti isine kitab sampai akhirnya bisa membaca kitab, bahkan sampai alim, tetep waktu sholat iku ketok isine dunya utawa langit. Padahal Gusti Allah melingni ini wajah tu wajia, depno wajahmu nang wajahi Gusti Allah. Jangan menghadap terhadap lilladzi fataras samawati wal ard, sifati Gusti Allah berupa kuwasane nyiptakno isine langit lan bumi. Jangan. Jikalau Anda betul-betul bisa menghadapkan diri Anda ke diri sejati, wa ma ana minal musyrikin. Loh ini loh yang disebut orang yang bersih hatinya, tidak ada perserikatan atau menyekutukan Tuhan. Tapi kalau hati ini menghadap terhadap selain daripada wujud kang sejati, yaitu makhluk, alias kita menghadap, akhirnya ya apa jawabannya ayat wa ana minal musyrikin, dan kami masih tergolong orang yang menyekutukan Tuhan. Mana diterima? Nggak iso pun. Hadza utawi nafi isbat atau nafyu dzatil makhluqat wa muqabilatu dzatil haqiqat. Iku akni ngersakake sapa ingsun kaulahu ing dawe Allah fi suratin Nahl ing dalam surat Nahl al ayah ayat 36 surat An-Nahl. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani butullaha waztanibut taghut. Walaqad ba'atsna lan jadi teman-teman wis ngutus ingsun Allah fi kulli ummatin ing dalam saben-saben umat ngutus rasulan ing utusan. Sungguh pasti aku mengutus utusanku di dalam setiap umat. Setiap umat ini, kalau kita bicara kaum, ya setiap kaum Allah pasti ngutus utusannya. Untuk apa? Ani butuh, untuk merintahake, menyerukan anik budu supaya menyembah
sopo umat Allah ing Gusti Allah. Iki maksudnya disuruh nyawiji, disuruh mengesahkan Allah, otomatis harus meniadakan selain Allah terlebih dahulu, baru saged terjadi. Wastanibu lan podo ngelarang atau podo ngedono sira kabeh atau huta ing saliyane Allah. Semua rasul risalah niki wonten mriku tok, ngejak sampean kali kula untuk nyawiji. Ya niki lho. Apa tujuan inti daripada tauhid? Biwahdaniyah, pertama mengesahkan Allah. Bentuke anik butullaha, arahno atimu iki Allah ing urip. Berarti jenengan harus membawa akses yang disebut dzikir sirul asrar, baru bisa ketemu. Ngoten lho niki. Sebab prosesnya kalau sudah memfungsikan dzikir sirul asrar, maka dalam hati jenengan Allah akan terasa dekat. Itu berarti Anda sudah dimasukkan Allah di alam muraqabah. Setelah digodok, disucikan di alam muraqabah, maka Allah akan menarik Anda di alam fana. Berarti nafyudzati al-mahlukat, meniadakan keakuan diri sebagai makhluk. Dalam rangka apa? Wa muqabalatun, dan menghadap adzati al-hakikiyati. Apa? Menghadap, bertemu diri sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku nih Allah akhirnya. Lah nikilah maksudnya anik butullaha. Wastanibu atau huta, disuruh ngedoi, meninggalkan dan tidak boleh menemui hati ini terhadap selain Allah. Tapi ketika saat itu disampaikan, faminhum mongko iku setengah saking golongane umat, man utawi ana wong hadza kang aweh petunjuk sapa Allahu Gusti Allah. Satu golongan dikatakan orang yang Allah kasih petunjuk. Mengapa Allah kasih petunjuk? Karena hatinya mau menerima, mau beriman bahwasanya risalah tauhidiyah ini betul-betul hak minallah yang dibawa oleh para rasul. Inilah alasan mengapa Allah kasih hidayah. Tapi golongan yang kedua, wa minhum lan iku setengah saking golongan umat, man utawi ana wong hakot kang bersikekeh alaihi ngatasi man opo adzolalatu tersesati. Atau saya artikan ada golongan umat lagi yang Allah sesatkan. Disebabkan karena apa Allah menyesatkan? Karena mereka menolak datangnya risalah tauhidiyah. Titik di situ. Oke, kalau tidak kurang bisa menerima dengan bahasa risalah secara Al-Quran, oke, tak bosono Jawa. Kita telah menolak dengan ajaran-ajaran ilmu kaweruh.
ilmu tuwek, ilmu sepuh, ilmu kuno yang kita anggap iku aliran yang gak bener. Nah ini seperti ini memang. Bapak Ibu, lihat di luar sana keberadaan daripada ajaran tauhid yang setiap saat dan waktu kami serukan. Mereka mengatakan sesat, tapi nyantai aja, nggak usah kau tanggapi terlalu ke dalam, kasih maklum. Mungkin ya, kalau kami tidak memegang umarok, ya mungkin wis dilawan. Paham maksudnya? Khususnya sekup desa misalnya. Arah di situ sebetulnya itu tidak sedikit mereka yang menolak, bahkan mengatakan dzalika dhalalatun. Itu enggak benar, itu sesat. Apalagi baru-baru ini saya sering salah satu orang yang membela saudara saya di Kejawen. Iya. Memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Kita tenang aja, kasih maklum semuanya. Kita nggak usah bicara orang lain, orang dekat kita aja lah yang belum bisa menerima. Komentarnya bagaimana? Jenengan iki melu ngajine wong sing tahu gendeng ya. Kuwi bakal ketularan gendengi ya, man. Bon. Oleh karena itu fasiru mongko padha lumaku sira fil ardi ing dalem bumi fanduru mongko padha merhatekake ira kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang yang mendustai ajaran ini. Kamu akan tahu sendiri. Fasiru. Oleh sebab itu kalau kau masih kurang percaya, lihatlah, perhatikan bagaimana orang-orang yang dahulu akibatnya mendustakan, nggak percaya dengan ajaran tauhid. Itu kesimpulannya. Gak usah ngomong akhirat, ngomong ning dunya. Ayo kita tesis sajalah, sampai mencari teman mulai kalangan bawah menengah ke atas, dan pastikan mereka ini adalah orang yang anti dengan dinul haq. Tanya kalangan menengah, kalangan bahkan ke atas, menengah, sugih gak sugih, melarat gak melarat, ya wis cukupan lah. Sing atas, kalangan sing serba luweh. Coba tanya bagaimana perasaan hatinya, keadaan hatinya ketika menghadapi problematika kehidupan dunia ini. Enggak ada, Pak, rasa tenang dalam hati, enggak ada. Justru orang-orang yang menengah bahkan di bawah, jikalau hatinya punya teken datang Gusti Allah, sampean tanya sendiri bagaimana keadaan hati. Karena rumus mengatakan ketenangan yang hakiki, kedamaian yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki adalah ketika saat hati ini bertemu Allah. Wis iku. Nek hati bertemu jenengan nyun sewu, bojo sing pol ayune. Kuwi
budal nyambut gawe metu teko omah iku wis njit-njiten mikir bojo sing paling ayu ning omah, pikirane reno-reno Pak, kira-kira gak ngene ya lah wis mau macem-macem. Sing sugih yang ngono padha sami mawon Pak. Mana rasa kedamaian hati? Enggak ada. Kan sudah dikatakan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah, ingatlah, hanya dengan mengingat atau sadar hatimu terhadap Allah itulah jiwamu akan bisa menemukan kedamaian. Hanya dengan berzikir. Berzikir maksudnya berarti sadar. Mboten berzikir yang dimaksud ngalor ngidul nyekel tasbih, lesane kecumak mboten niku. Pun wal maksudu min kauni imaman, apa maksud daripada imaman ay khalifatan? Apa yang dimaksud sebagai khalifah fil ardi ing dalam bumi? Apa yang dimaksud? Wa utawi imaman iku irsadun nafsi, bimbing jiwa Pak, mboten bimbing ahli lah ngoten. Kan ing Quran kan ini ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu, ahlimu dari siksa api neraka. Berarti khalifah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, berarti suami sebagai pemimpin rumah tangga. Itulah bahasa syariat. Lah bahasa hakikat ya jiwamu ini, tuntunan, bimbingan, biar dia enggak mengikuti alurnya, relnya nafsu. Ngoten lho maksudnya. Dengan cara bagaimana nanti dijelaskan. Wa da'watuha, lan ngajak ha ing jiwa ila sairi maring melaku ala tariqil ladzi ing atase dalane zat yardahu kang ridani ing alati sapa Allahu Gusti Allah. Lho pas, berarti ajaan jiwamu itu untuk berjalan di atas jalan yang diridani Allah. Mana yang dimaksud jalan yang diridani Allah? Fa'buduh hadza siratum mustaqim. Ngabukti wau. Urusan jasate sampean mangan, ngombe, nyambut gawe, salat, poso, haji, wis semuanya ini bisa Anda jadikan sebagai apa? Wadah Anda ketemu Allah. Ya niki fa'buduh, madhepe ati menyang Gusti sehingga disebut hadza siratum mustaqim. Itulah yang disebut jalan atau sirat yang lurus. Kama kola kaya keterangan kola kang wis dawuh sapa Allah taala fi surat Yusuf al ayata, surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Wa ma ubarri'u lan ora tau ngucap sapa ingsun, ubarri'u ora tau ngucap bebas nafsi awak-awakan. Inna nafsa sak temene nafsu iku la ammaratun yekti
condong sopo opo nafsu bisui kelawan ngajak elek. Apa? Bisu artinya adalah melalaikan hatimu dari Tuhanmu. Aku tidak pernah mengatakan bahwasanya diriku sudah bebas dari nafsu. Ndak. Justru yang saya katakan inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu selalu condong menekan hatimu untuk tidak berzikir, untuk lalai terhadap Tuhanmu, untuk tidak sadar kalau semua ini wujudnya Allah, untuk supaya hatimu tidak nyawiji. Inilah nafsu akan mengarahkan terhadap hati supaya seperti itu. Tapi ilama rohima robbi, ilama kejaba ana jiwa rohima kang melasi ngrahmati sapa Rabbi pangeran ingsun. Sebab inna Rabbi sak temene pangeran ingsun iku Ghafurur Rahim, pangeran kang maha ngapura dan maha welas. Mana yang dimaksud illama rohima Rabbi? Itulah jiwa yang sudah tidak peduli terhadap dorongan nafsunya. Berarti peduli dengan apa? Seruan Allah lewat warid di dalam dirinya. Ingat, warid hanya Allah letakkan pada jagatnya hati hamba, yang hati hamba itu limangkana yarjullaha, hati yang ada keinginan bertemu Allah. Hanya itu. Sama dengan ngeten, Pak. Cahaya atau warid itu sama dengan cahaya. Cahaya ini akan Allah nyalakan di dalam hati seseorang dengan maksud untuk mengusir kegelapan. Lah, cahaya akan Allah nyalakan dalam hati manusia manakala hati manusia itu betul-betul mau berzikir, betul-betul mau bertemu Allah lewat terus menerus dia berzikir. Baru seperti itu, Pak. Ini miturut sistem. Berarti kita kalau tidak mengerti caranya zikir yang dimaksud untuk mencapai makom terang benderang, ya ora iso. Makanya sampean takoklah kanca-kanca sing ana thariqah puluhan tahun kok ora mudeng-mudeng di makom musyahadah iku apa sebab? Padahal kita sudah berzikir, cuman zikirnya itu tidak sesuai dengan target. Misalnya kula bedil ngono, mungsu ana etan, bedile ngulon, dadi mboten saged. Dadi bedil angin, mboten kenging. Nah, makanya datangnya hukum hakikat itu untuk memberikan kelonggaran terhadap golongan kita, baik yang ada di syariat ataupun sudah berkecimpung di thariqah, untuk nafyul dzati makhlukati wa muqabalatu dzati al hakikiyati. Untuk apa? Untuk membetulkan zikir kita yang katanya nafi isbat itu, meniadakan diri makhluk
dan bertemu diri sejati. Ya sejati ini diri ya iku wujude Allah iku sing den maksud. Pun nggih niku sing dimaksud illama rahima rabbi. Berarti di ngapura sirik-sirik dosa sirik kita tempo-tempo yang lalu di sepuro. Illama rahima rabbi sebab inna rabbi iku ghafurur rahim. Pun terus bagaimana caranya ibadah itu betul-betul bisa mencapai target sesuai dengan maksud Quran, yakni annal ibadata wal khalifata. Bagaimana cara kita sesuai dengan Quran yang dimaksud tujuan manusia ini di dunia nyawiji, kemudian membimbing terhadap jiwa kita dari kepentingan nafsu. Al-Khulasatu masuk dalam ringkesan, Pak. Ini jawabannya. Inna kamala maqsidil insan sak temene sampurnane tujuan menungso fi hadihi dunya ing dalem iki dunya. Sempurnane tujuan wong urip ning dunya iki ya iku wa utawi nuju nang kamal sempurnane berarti marifat. Iku al ilmu jenengan kedah wajib ngerti ngelmune. Ya iki yang ku maksud ilmu tauhidnya ini. Wal amalu lan lakune berarti ilmu sudah lalu diteruskan dengan amal. Inilah yang kusebut meditasi kholwat atau uzlah atau bertapa. Yang ketiga wal istiqomah terus menerus hatta ya'tiyakal yakin, oleh berkholwat istiqomah sampai ngerti sampai mati, wis gak ada batas. Jadi perkara tiga yang menjadi tujuan di dunia ini sempurna jenengan ini, baik secara nyawijinya atau membimbing jiwa sebagai khalifah. Satu harus berilmu, loro amal, telu istiqomah. Inilah yang disebut takwa, dan Allah katakan tentang takwa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amaliyah, kalau tidak ada dasar takwa ini jenengan tuas jungkir, maca Quran tuas maca Quran, nyun sewu, sedekah tuas sedekah, haji tuas haji, ternyata di mata Allah bukan di mata manusia tak ternilai alias tak diterima disebabkan tidak bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah apapun itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali yang bersumber dari hati yang takwa. Al-Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.